Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ed Julpikar Maulana 7579 yang bilang, Bang, bahas formasi yang cocok untuk bermain menyerang. Nah, katanya gitu guys. Dan kebetulan banget musim lalu saya juga cenderung lebih sering menggunakan taktik dan formasi dengan mental tim menyerang. Nah, formasi yang akan saya share kali ini yaitu formasi yang sudah terbukti membawa tim yang saya kelola sukses meraih quadruple selama 3 musim beruntun guys. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran kira-kira taktik, strategi, dan formasi apa aja sih yang saya gunakan, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum nonton lebih jauh, ada baiknya teman-teman like dulu videonya guys. Siapa tahu setelah like video ini, tim yang teman-teman tangani bisa selalu meraih trofi di setiap musimnya nanti. Oke guys, jadi sebenarnya ada beberapa taktik dan formasi menyerang yang saya gunakan musim lalu, mulai dari formasi 31411, 32131, dan beberapa formasi lainnya. Tapi tidak semuanya akan saya share kali ini guys, karena dari beberapa formasi yang saya gunakan hanya ada 2 formasi yang terbukti bisa membawa tim yang saya tangani sukses meraih quadruple. Nah, formasi yang pertama yaitu formasi 4231 dan yang kedua formasi 4123 atau bisa disebut juga sebagai formasi 433 holding. Dan 2 formasi tersebut sudah terbukti membantu tim yang saya tangani sukses meraih quadruple selama 3 musim beruntun guys. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang. Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, dan untuk lebih jelasnya sekarang langsung saja mari kita bahas formasi yang pertama, yaitu formasi 4231 menyerang, dimana formasi ini cukup fleksibel dan cukup seimbang ketika menyerang maupun bertahan. Dan formasi ini juga formasi yang saya gunakan musim lalu guys. Nah, untuk susunan pemainnya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi di area pertahanan saya menempatkan 4 back. Di tengah saya menempatkan 2 DMC dan 1 AMC. Jadi tidak ada pemain di posisi MC ya guys ya. Jadi peran midfielder center atau MC digantikan oleh kedua gelandang bertahan atau oleh gelandang serang tengah. Jadi double pivot di area tengah guys. Kemudian di area sayap saya menempatkan MR dan ML untuk mendukung peran striker dari kedua sisi. Nah, untuk gaya mainnya sendiri bebas ya guys ya. Jadi kamu bisa menggunakan pemain yang punya gaya main maupun pemain tanpa gaya main pun bisa kamu gunakan guys. Yang terpenting pemain yang kamu tempatkan skillnya udah bagus, terutama untuk striker dan juga gelandang yang kamu tempatkan guys, entah itu gelandang tengah maupun gelandang serang. Nah, untuk hasil yang lebih bagus dan lebih efektif, saran saya pastikan kamu punya minimal 1 pemain andalan yang sebelumnya pernah kamu latih sendiri skillnya secara individu, atau bahasa gaulnya dilatih secara militer, agar skill atau atributnya bisa sesuai dengan posisi keahlian khusus maupun gaya mainnya. Dengan begitu pemain tersebut nantinya bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya guys. Sebagai contoh, di posisi striker kamu bisa menempatkan pemain yang punya atribut penyelesaian, tembakan, kekuatan, penempatan posisi, dan sundulan yang bagus. Lalu untuk pemain sayap, jika kamu menempatkan winger, pastikan pemain tersebut punya atribut kunci, umpan silang, dribble, dan juga kecepatan yang tentu saja bagus ya guys ya. Sementara di area tengah, minimal kamu punya 1 pemain yang bisa menjadi jenderal lapangan tengah guys. Pemain yang punya atribut kunci, umpan, kreativitas, dan penempatan posisi yang bagus. Dan dengan begitu permainan tim kamu di lini tengah maupun dari sayap bisa terorganisir dengan baik dan
Jika chemistry pemain kamu sudah sesuai, bukan tidak mungkin tim kamu bisa selalu meraih kemenangan di setiap pertandingannya guys. Dan di akhir musim nanti tim kamu bisa meraih gelar juara. Oke, dan untuk mentalitas pemainnya sendiri, di sini kita tidak harus memberikan mentalitas menyerang atau bertahan pada semua pemain ya guys ya. Jadi nggak perlu kamu memberikan mentalitas menyerang maupun bertahan pada semua pemain yang kamu miliki guys. Jadi cukup kamu berikan mentalitas menyerang atau bertahan pada pemain yang benar-benar memiliki skill menyerang maupun bertahan yang bagus. Sementara sisanya nggak perlu diberikan mentalitas, biarkan mereka main bebas sesuai keadaan saat pertandingan berlangsung. Bentar guys, suara saya habis guys. Nah, untuk taktiknya sendiri, di sini kita bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan. Tapi jika dirasa kamu ingin menerapkan gaya umpan pendek, pastikan pemain yang kamu tempatkan punya atribut passing, penempatan posisi, dan kreativitas yang bagus di area tengah. Kemudian untuk di sayap juga sama, di sini kamu bisa menempatkan pemain yang punya passing, kemudian kreativitas, dribble, dan juga finishing yang baik ya guys ya. Dan usahakan jarak antar pemain cukup berdekatan. Sementara jika kamu lebih suka menggunakan gaya umpan panjang, pastikan pemain-pemain sayap yang kamu tempatkan, ini meliputi back sayap juga maupun gelandang sayap, pastikan punya atribut umpan silang yang bagus, dan pastikan jarak antar pemain cukup berjauhan guys, agar nantinya tim kamu bisa menguasai lebar lapangan. Kemudian untuk serangan balik mati, nah tujuannya yaitu agar tim kita bisa lebih fokus menguasai bola. Tapi jika kamu ingin menggunakan serangan balik juga bisa guys, tapi dengan catatan bahwa nantinya tim kamu akan lebih banyak mengorbankan penguasaan bola. Jadi nantinya tim kamu akan lebih sering menunggu tim lawan melakukan kesalahan, dan kita akan melakukan serangan balik cepat untuk mengejutkan lini pertahanan mereka. Lalu untuk gaya tekanan rendah, tujuannya yaitu agar pemain kita tidak cepat lelah. Karena jika kita langsung menerapkan gaya tekanan tinggi sejak menit awal, pemain kita akan lebih cepat kelelahan saat pertandingan. Jadi saran saya, misalkan kamu tidak memiliki cukup booster kondisi atau paket istirahat atau biasa disebut cendol, lebih baik gunakan gaya tekanan rendah aja ya guys ya. Kemudian gaya tackle mudah, tujuannya yaitu agar pemain kita tidak terlalu banyak melakukan pelanggaran yang tidak diperlukan. Gaya penjagaan jaga daerah tertentu, jadi hindari gaya penjagaan satu-satu, karena jika kamu menggunakan gaya penjagaan jaga satu-satu, pemain kamu akan bekerja lebih keras dan tentu bisa membuat pemain tersebut cepat lelah. Tapi jika kamu kekeh ingin menggunakan jaga satu-satu, usahakan skill pemain bertahan yang kamu tempatkan bagus dan atribut pemain bertahan yang kamu miliki cukup seimbang dengan penyerang tim lawan guys. Dengan begitu mereka bisa berduel dengan baik di lini tengah maupun di lini pertahanan. Tapi jika dirasa atribut pemain bertahan yang kamu miliki ternyata lebih rendah dari penyerang lawan, usahakan hindari gaya penjagaan jaga satu-satu dan lebih baik gunakan jaga daerah tertentu. Dan yang terakhir, untuk jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti. Jadi misalkan tim kamu dirasa cukup tertekan menggunakan taktik dan formasi ini, saran saya usahakan kamu coba ubah taktik maupun formasinya saat pertandingan berlangsung guys. Siapa tahu dengan melakukan perubahan taktik maupun formasi, tim kamu bisa membalikan keadaan dan bisa menemukan performa terbaiknya ketika pertandingan berlangsung. Oke. Jadi itu dia taktik dan formasi menyerang yang musim lalu saya gunakan, dimana dengan formasi 4-2-3-1 tim saya FC Butong Junior sukses meraih quadruple guys. Nah, formasi menyerang kedua yang sudah terbukti sukses membantu tim yang saya kelola meraih quadruple musim lalu yaitu formasi 4-1-2-3 atau formasi 4-3-3 holding. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke para warga yang berencana beli smartphone gaming murah tapi nggak murahan. Saya rekomendasiin teman-teman coba pakai HP Poco X6 5G. RAM-nya gede banget ya, sampai 12 GB. Penyimpanannya juga luas hingga 256 GB. Nah, udah gitu HP Poco X6 5G ini juga sudah dilengkapi dan didukung oleh Snapdragon 7S Gen 2. Mantap ya guys ya.
Nah, untuk spesifikasi lebih detail kamu bisa coba cek langsung di Shopee guys, dan linknya sudah saya sematkan di sudut kiri video ini. Oke guys, jadi formasi 4123 ini saya gunakan di akunnya Bang Rian guys. Nah, Bang Rian sendiri sudah 3 musim ini menjadi member saya guys. Jadi Bang Rian menggunakan jasa saya untuk mengelola timnya tiap hari, dan saya merekomendasikan formasi 4123 untuk digunakan oleh timnya Bang Rian sejak 3 musim yang lalu. Dan dalam 3 musim beruntun timnya Bang Rian alhamdulillah sukses meraih quadruple guys. Mantap ya guys ya. Dan untuk formasinya sendiri kurang lebih seperti ini guys. Jadi di sini kita bisa menempatkan 4 back, 1 gelandang bertahan, 2 gelandang tengah, 2 penyerang sayap, dan 1 striker. Tapi perlu diingat karena di sini kita menempatkan lebih banyak gelandang serang, jadi ada kemungkinan catatan gol tim kita akan terbagi. Jadi ujung tombaknya bukan hanya pada striker, tapi 2 penyerang sayap yang kita tempatkan terkadang menjadi lebih produktif. Dan jika itu terjadi biasanya performa striker tim kita akan terlihat menurun. Tapi selagi tim kita main bagus mah saya rasa nggak ada masalah ya guys ya. Nggak apa-apa guys, yang terpenting pencapaian tim. Kalau pencapaian individu mah menurut saya nomor 2 guys. Nah, untuk gaya mainnya sendiri sih bebas ya guys ya. Jadi misalkan kamu tidak memiliki pemain dengan gaya main pun saya rasa nggak masalah guys. Tapi saya ingatkan lagi, untuk hasil yang lebih efektif minimal kita harus memiliki 1 pemain didikan sendiri, khususnya di posisi penyerang guys. Pemain yang kamu latih sendiri skill dan atributnya secara individu atau secara militer, agar atributnya bisa sesuai dengan posisi keahlian khusus maupun gaya mainnya. Dan dengan begitu pemain tersebut nantinya bisa jauh lebih efektif dari pemain sekelasnya. Oke, dan untuk taktiknya juga sama seperti formasi sebelumnya guys, dimana kita bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi saya ingatkan lagi, untuk taktik, strategi maupun formasi bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di setiap pertandingannya nanti guys. Oke guys, jadi itu dia 2 formasi menyerang yang sudah terbukti membawa tim yang saya tangani sukses meraih quadruple selama 3 musim beruntun. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Nah, misalkan kamu mau merevisi, kali aja saya ada yang salah dengan taktik dan formasi yang saya share kali ini, atau misalkan kamu mau nanya, atau kamu mau share juga mengenai taktik maupun formasi yang bagus di game Top 11, nah kamu bisa tulis di kolom komentar video ini. Kita diskusi kayak biasa guys. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat membership NNTV11, terima kasih buat partnership NNTV11 yaitu Kian Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.